Jangan sampai lebih pandai petaninya daripada penyuluhnya. Program strategi di Dinas Pertanian ini. Jadi perlu Dek Nina ketahui bahwa di Dinas Pertanian itu ada 6 bidang. Yang pertama adalah pertama di bidang penyuluhan. Tentu strateginya adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan SDM baik untuk petani maupun untuk penyuluh sendiri, adalah terkait dengan upgrading pelatihan kepada penyuluh itu sendiri yang saya takutkan. Jadi harus ini balance. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alam Bine Podcast, podcast perbenihan pertama dari Kabupaten Bantaeng, persembahan Balai Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng. Dan jumpa kembali dengan saya, Nina Iskandar, yang akan menemani pemirsa sekalian sepanjang episode kali ini. Dan di studio, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan saya pastikan episode kali ini pastinya juga sangat spesial. Dan di Alam Bine Podcast ini, kita masih percaya satu hal yang sederhana. Sebutir benih, 1000 harapan. Pemirsa sekalian, di balik semua yang kita bahas dalam podcast ini, di balik inovasi pembenihan, di balik semangat penyuluh, di balik gerak petani di sawah, ada satu tangan yang mengarahkan dan mengawal semuanya, Kepala Dinas Pertanian Bantaeng. Beliau adalah sosok yang bertanggung jawab atas seluruh ekosistem pertanian Bantaeng. Beliau yang menerjemahkan visi Bupati menjadi program nyata di lapangan. Dan beliau juga yang menjadi salah satu anggota tim penilai dalam proses BLUD UPT BBTP Bantaeng. Hari ini dengan bangga, saya akan menyambut Kepala Dinas Pertanian Bantaeng, Bapak Mahyudin, SSTP MAP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ya. semangat, Semangat, harus alhamdulillah. semangat Bapak ya. Siap, selalu Iya. semangat. Kita bakal bincang-bincang di sini, pastinya akan memberikan pengetahuan dan berbagi pengalaman dengan semua pemirsa yang menonton podcast hari ini. Baik Bapak, boleh diceritakan sedikit, sudah berapa lama Bapak bertugas sebagai Kepala Dinas Pertanian Bantaeng dan apa sih yang paling mengesankan selama perjalanan Bapak? Terima kasih Dek Nina. Jadi saya efektif bertugas di Dinas Pertanian dimulai dari bulan Januari. Berdasarkan SK Bupati, kami bertugas di Dinas Pertanian dimulai dari bulan Januari sampai bulan sekarang. Ya, tapi sebelumnya kami juga selaku pelaksana tugas dimulai dari bulan Oktober. Dan saya kira kalau di Dinas Pertanian kami bukan orang baru karena sebelumnya sudah bertugas di Dinas Pertanian selaku Sekretaris Dinas Pertanian tahun 2020 sampai 2023. Ya, jadi bukan orang baru lah. Terus kalau hal yang paling berkesan di saya adalah ada beberapa hal. Yang pertama, semangat dari teman-teman dalam memajukan dunia pertanian, koordinasi, kolaborasi, sinergitas dalam membangun sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Kabupaten Bantaeng. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya perubahan yang trennya ke arah positif, hal yang positif yang dari pertanian itu sendiri, petani itu sendiri. Yang ketiga adalah kesan yang paling
baik dirasakan oleh kami sendiri adalah bagaimana berinteraksi langsung dengan petani, mendengarkan keluh kesah mereka dalam mengusahakan pertaniannya, dan ini sangat berkesan buat kami karena itu tadi langsung berinteraksi dengan petani. Ya, Gitu ya Pak? ya seperti itu. Jadi yang paling berkesan itu langsung bisa berinteraksi. Betul. Ya istilah tren sekarang bisa curhat ya Curhat, petani-petaninya. ya, ya. Baik Bapak. Pak Mahyudin, sebelum kita bicara soal visi ke depan, saya ingin pemirsa kita memahami dulu kondisi pertanian Bantaeng hari ini. Bagaimana potret pertanian pangan di Bantaeng saat ini, khususnya komoditas padi dan jagung. Apa capaian yang paling membanggakan dalam beberapa tahun terakhir? Baik. Terkait dengan potret pertanian Kabupaten Bantaeng sekarang ini, saya melihat ada tren positif, di mana masyarakat sudah sadar ada perubahan cara berpikir mereka yang selama ini, contoh di ini ya, terkait dengan penggunaan benih. Nah, jadi mereka sudah mulai muncul kesadarannya menggunakan benih unggul. Karena pada dasarnya mereka sudah merasakan produktivitas pertanian mereka bisa lebih meningkat dengan penggunaan benih unggul ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ada perubahan cukup signifikan dalam bagaimana melakukan proses pertanaman dalam rangka peningkatan produktivitas tersebut. Artinya mereka sudah mulai sadar dengan pengolahan yang baik, menggunakan bibit unggul, kemudian mengikuti arahan dari penyuluh, sehingga dari beberapa tahun terakhir ini produksi mereka bisa meningkat. Selanjutnya capaian yang berkesan capaian yang ada membanggakan adalah dari Balai Benih Tanaman Pangan sendiri, karena dari tahun ke tahun ada perubahan ini terkait dengan penghasilan asli daerah, PAD kita. Jadi mulai dari tahun 2024 ada peningkatan PAD kita, karena ini juga kewajiban buat Dinas Pertanian sendiri, bahwa ada beban yang diberikan terkait dengan peningkatan PAD. Jadi alhamdulillah kerja-kerja dari teman-teman dari BBTP ada perubahan secara signifikan juga terkait dengan pendapatan asli daerah. Saya kira itu yang potret sekarang ini. Luar biasa kinerja dari teman-teman dari UPT BBTP juga ya Pak ya? Ya, betul. Baik Pak, seperti yang kita ketahui Bantaeng memiliki luas baku sawah sekitar 6.050 hektar yang tersebar di 8 kecamatan. Dari luas itu, seberapa optimal kita sudah memanfaatkannya dan kemana sih arah pengembangannya? Iya, baik Nina. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa luas pertanian kita itu kurang lebih 6.050 hektar. Kalau untuk luas baku sawah yang mempunyai infrastruktur yang bagus, kalau saya tidak salah data, kurang lebih 4.400 hektar yang mempunyai infrastruktur yang cukup bagus. Dan kondisi sekarang ini perubahan yang terjadi, kemudian adanya peningkatan produktivitas sangat mendukung sektor pertanian, utamanya dalam hal
bagaimana kebutuhan pertanian, utamanya dalam dukungannya infrastruktur pertanian itu bisa terpenuhi. Jadi kemana arah pengembangannya? Jadi saya jelaskan kembali bahwa arah pengembangan sektor pertanian kita tentulah bagaimana peningkatan produktivitas. Kemudian bagaimana sektor-sektor pendukung dalam mendukung produktivitas peningkatan produktivitas pertanian itu bisa lebih baik. Terus terang kalau kita ketahui bersama bahwasanya luas pertanian kita ini ya kalau dibandingkan dengan daerah lain itu lebih kecil. Tentulah kita mempunyai strategi adalah bagaimana meningkatkan nilai ekonomi dari hasil pertanian tersebut, utamanya di sektor pertanian ya, di sektor tanaman pangan. Jadi arahnya itu nanti arahnya yang sekarang ini adalah kita lebih fokus bagaimana perbenihan, mengarah ke perbenihan. Tentulah kita tahu bersama bahwasanya nilai ekonomi dari benih dan padi untuk dikonsumsi itu pasti berbeda. Jadi tentulah strategi kita bagaimana membangun sektor pertanian, perbenihan khususnya tanaman padi. Jadi ya itu tadi berdasarkan visi misi adalah benih berbasis teknologi. Tentulah tidak menampilkan atau tidak mengesampingkan strategi-strategi yang lain yang dilaksanakan oleh teman-teman di sektor pertanian. Ya, saya kira seperti itu, Bu. Ya. Selanjutnya, Bapak. Ya. Salah satu langkah besar yang sudah berjalan adalah pembentukan UPT BBTP Bantaeng sebagai produsen benih bersertifikat di tingkat kabupaten. Ya. Nah, Bapak, bagaimana sih Bapak melihat peran dan kontribusi UPT BBTP selama ini bagi pertanian Bantaeng? Iya. Kalau terkait dengan peran BBTP, ini sangat strategis. Karena salah satu tugasnya adalah menjamin ketersediaan termasuk mutu dari benih itu sendiri. Ini bukan hal yang kecil karena ini menyangkut indikator keberhasilan dari pertanian sendiri, utamanya tanaman padi. Ya, kalau terkait dengan peran, ya selama ini di sektor pertanian meskipun saya katakan belum terlalu optimal, akan tetapi perannya kepada petani itu sangat besar. Selanjutnya kami sangat berharap bahwa peran-peran itu semakin meningkat dari BBTP itu sendiri. Harapan kita ya semakin produktivitasnya semakin ditingkatkan, produksi benihnya semakin berkembang, dan bukan hanya untuk mengcover kebutuhan Kabupaten Bantaeng. Kedepannya nanti mungkin harapan kita bisa ya membantu kabupaten tetangga dalam memenuhi kebutuhan benih, khususnya benih padi di kabupaten lain, seperti itu. Betul. Jadi artinya UPT BBTP ini sangat mempunyai peranan. Sangat penting. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke jantung dari obrolan kita hari ini. Bantaeng punya visi yang sangat kuat dan berani, menjadi kabupaten benih berbasis teknologi. Ini bukan sekedar slogan, tapi ini adalah tekad yang sedang kita wujudkan bersama. Bapak, dari mana visi ini lahir dan apa yang melatar belakangi keyakinan bahwa Bantaeng ini bisa dan harus menjadi kabupaten benih? Iya.
Jadi sebenarnya dasar dari visi ini adalah sebenarnya adalah lahir dari eh, masyarakat sebenarnya. Melihat kondisi pertanian kita, khususnya di tanaman padi ya, visi itu lahir dari mungkin kalau saya anggap bahwa melihat kondisi pertanian khususnya padi di Bantai. Dari tahun ke tahun ada persoalan yang muncul, yaitu ketersediaan benih. Ya, meskipun ini persoalan sudah ya mungkin sudah lama ya, tetapi lahirnya visi ini lahir dari kondisi real yang ada di masyarakat. Visi benih berbasis teknologi, bagaimana keinginan pemerintah, termasuk juga kebutuhan masyarakat. Dari situ muncul ide bahwasanya bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian kita dengan menghadirkan benih yang unggul. Salah satunya fungsi dari BBTP ini bagaimana bisa mengcover kebutuhan benih tersebut. Tentulah keberadaan BBTP ini semakin penting, sehingga perlu kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah dalam hal ini, keberadaan pemerintah dalam hal ini adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya di sektor pertanian. Karena salah satu sektor penopang pembangunan di Bantaeng itu adalah dari sektor pertanian. Kemudian saya lanjutkan bahwasanya visi ini lahir dari kondisi real yang ada di masyarakat. Dari situ pemerintah mengambil peran bahwa benih unggul adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas, sehingga kita bekerja sama. Jadi perlu kita ketahui bahwa benih berbasis teknologi ini tindak lanjut dari visi Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng, yaitu petani bangkit. Ya, dari situ muncullah benih berbasis teknologi. Implementasi dari benih berbasis teknologi ini adalah kita bekerja sama dengan akademisi, dalam hal ini Universitas Hasanuddin, dengan bekerja sama itu kita menginginkan petani mendapatkan benih yang unggul dan mutunya yang baik. Seperti itu, Bu Nina. Bapak boleh dijelaskan lebih lanjut lagi apa sih sebenarnya sesungguhnya visi yang berbasis teknologi ini? Iya. Maksudnya Jadi benih berbasis teknologi itu adalah maksudnya adalah benih ini pertama pasti dari kualitasnya, yang kemudian dalam mendapatkan benih unggul ini tentulah menggunakan sumber daya manusia. Dalam mendapatkan ini diperlukan sumber daya manusia yang unggul. Dalam hal ini seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya kita bekerja sama dengan UNAS, tentulah yang dengan harapan mutu yang dihasilkan itu, mutu benih yang dihasilkan itu bisa lebih baik lagi dan menghasilkan produktivitas pertanian khususnya di tanaman padi itu bisa lebih baik lagi. Dengan menggunakan teknologi, artinya tidak lagi secara manual,
dan melalui proses yang sesuai dengan standar yang diinginkan dan dihasilkan oleh produksi benih itu, seperti itu. Ya. Jadi intinya menghasilkan benih unggul lah ceritanya, seperti itu. Ya. Luar biasa. Pak Mahyudin, inovasi A'lamung Bine lahir dari UPT BBTP Bantai. Iya, betul, betul ya. Nah, bagaimana nih Bapak melihat inovasi ini dalam konteks mendukung visi Kabupaten Benih? Seberapa strategis peranannya? Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwasanya peran dari BBTP ini adalah sangat strategis. A'lamung Bine ini lahir dari pemikiran teman-teman yang selama ini dalam menghasilkan atau upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman di BBTP ini, kalau saya melihat sudah berjalan bagus, tetapi belum terlalu optimal. Contoh misalnya hasil benihnya belum bisa mengcover kebutuhan benih di Kabupaten Bantai secara keseluruhan ya secara keseluruhan. Sebagaimana informasi yang saya dapatkan bahwasanya luas pertanian kita di Bantai itu khususnya di pertanian persawahan itu kurang lebih potensinya ada 6.000 kurang lebih 6.000. Kebutuhan benih itu kurang lebih dalam satu musim tanam adalah 153 ton per satu kali musim tanam. Nah, melihat kondisi sekarang ini di mana hasil produksi benih di BBTP ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi belum bisa mengcover kebutuhan. Kalau saya tidak salah baru 30% dari kebutuhan benih yang dibutuhkan oleh petani, khususnya padi ya, benih padi. Nah, dari kondisi inilah sehingga muncullah inovasi A'lamung Bine. Dengan harapan bahwasanya target kita kebutuhan petani itu bisa tercover lebih lah dari yang kondisi sekarang baru 30%. Kita bisa mengcover mungkin minimal bisa meningkat lah. Mungkin 30% untuk sekarang ini, ke depannya nanti bisa sampai 50%. Dan berbicara ke depannya lagi ya, bukan hanya kebutuhan Bantai saja yang di cover, tetapi juga kebutuhan kabupaten tetangga. Seperti itu. Salah satu angka besar yang sedang dikejar adalah pengakuan BLUD untuk UPT BBTP Bantai. Bapak, apa arti BLUD ini bagi perjalanan kita menuju Kabupaten Benih dan mengapa ini begitu penting? Saya kira BLUD, pemikiran untuk menjadikan UPTD ini menjadi BLUD, kita belajar dari persoalan yang muncul di UPTD itu sendiri. Selama ini, salah satu penyebab kenapa produksi benih di UPTD itu belum optimal atau sebagaimana yang saya sampaikan tadi, belum bisa mengcover secara keseluruhan kebutuhan benih di Kabupaten Bantai adalah persoalan pertama, persoalan penganggaran. Selama ini yang terjadi adalah karena penganggarannya itu mengikuti penganggaran yang selama ini di Dinas Pertanian, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam menutupi kebutuhan anggaran yang ada di UPTD. Jadi apalagi dalam kondisi sekarang, Dek Nina, efisiensi. Ini sangat mempengaruhi produksi benih kita di UPTD ini. Dari persoalan yang itu, kita belajar
pertama melihat sejarahnya ya, sejarah kenapa kita berpikiran UPTD ini harus menjadi BLUD. Sejarahnya kita melihat dari pertama belajar dari rumah sakit RSUD Anwar Wakatutu, sekarang sudah BLUD, dan alhamdulillah PAD mereka semakin meningkat. Yang kedua, puskesmas dari dinas kesehatan. Ini menjadi istilahnya inspirasi kami. Puskesmas bisa. Masa UPTD tidak bisa? Nah, kita ini penghasil PAD. Sehingga muncullah wacana bahwa kenapa kita tidak jadikan UPTD menjadi BLUD, supaya persoalan-persoalan utamanya persoalan penganggaran tidak menjadi persoalan yang dari tahun itu terus yang terjadi. Kemudian tindak lanjut dari situ kita studi tiru ke provinsi, di mana provinsi sendiri sekarang ini sudah UPTD-nya sudah menjadi BLUD, dan informasi yang kami dapatkan bahwa di awal mereka UPTD itu hanya bisa menghasilkan PAD 600 juta. Sekarang ini mereka sudah bisa mengelola anggaran sebesar hampir 6 miliar. Dan ini menjadi inspirasi kami juga, bagaimana peran UPTD yang cukup strategis ini, selain dia bisa memberikan layanan kepada petani, juga bisa menghasilkan PAD yang lebih meningkat lagi, lebih besar lagi ke depannya. Sehingga lahirlah wacana ini, bagaimana kalau kita jadikan UPTD ini menjadi BLUD. Saya kira seperti itu. Sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, boleh Bapak minum dulu? Iya. Kebetulan saya sangat haus ini. Biar lebih ini, bincang-bincang saya lebih lancar. Lebih santai. Iya. Boleh kita lanjut, Pak? Boleh. Pak Mahyudin, visi yang besar harus ditopang oleh strategi dan program yang konkret. Apa program-program prioritas Dinas Pertanian Bantaeng yang saat ini sedang dijalankan untuk memperkuat posisi Bantaeng sebagai Kabupaten Benih? Programnya apa saja, Pak? Baik, jadi saya jelaskan. Program strategi di Dinas Pertanian ini, jadi perlu Dek Nina ketahui bahwa di Dinas Pertanian itu ada 6 bidang. Yang pertama adalah bidang penyuluhan, kemudian ada bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang perkebunan, kemudian bidang PSP, dan yang terakhir bidang peternakan. Dan setiap bidang ini punya strategi. Pertama di bidang penyuluhan, tentu strategisnya adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan SDM baik untuk petani maupun untuk penyuluh sendiri. Ini penting. Kenapa saya katakan penting? Untuk pertanian jelas, ya terkait dengan SDM, bagaimana peningkatan produktivitas pertanian itu pasti ditunggu dengan pengetahuan, terutama penggunaan teknologi. Yang selanjutnya, ada tas pertanian itu pasti ditunggu dengan pengetahuan, terutama penggunaan teknologi. Yang selanjutnya adalah terkait dengan upgrading pelatihan kepada penyuluh itu sendiri. Yang saya takutkan jangan sampai lebih pandai petaninya daripada penyuluhnya. Jadi harus ini balance. Peningkatan SDM untuk penyuluh dan peningkatan SDM untuk petani. Itu yang khusus untuk bidang pertanian secara umum ya, secara umum. Yang kedua untuk bidang tanaman pangan, karena Bantaeng memproduksi juga bidang tanaman pangan, utamanya padi dan jagung. Tentulah banyak hal yang kita lakukan, antara lain bagaimana termasuk tadi ketersediaan benihnya, benih unggul, kemudian bagaimana istilahnya
kita secara mandiri bisa memproduksi benih sendiri melalui BBTP ini. Kemudian juga istilahnya memperbaiki data terkait dengan kebutuhan petani, baik itu benihnya, kemudian ada istilahnya di pertanian itu calon petani dan calon lahan. Tentulah ini sangat berpengaruh terhadap istilahnya produktivitas pertanian kita karena harus by data. Sekarang ini pemerintah pusat tidak main-main lagi terkait dengan data. Sekarang ini langkah di bidang tanaman pangan bagaimana persoalan data itu bukan lagi menjadi masalah. Karena banyak hal yang terpengaruhi termasuk semua kebutuhan pertanian, kebutuhan petani, baik itu bibitnya, kemudian pupuknya itu sangat terpengaruh dari sumber datanya itu sendiri. Kemudian saya bercerita lagi terkait dengan bidang PSP ya, prasarana dan sarana pertanian. Ini juga sangat penting. Di mana bidang prasarana dan sarana pertanian sendiri itu dalam strategi saling terkait dengan by data karena rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK itu diolah di bidang PSP. Tentulah by data juga, artinya sumbernya data. Jadi bagaimana kebutuhan infrastruktur yang mendukung pertanian, bagaimana kebutuhan alsintannya, termasuk kebutuhan pupuknya, itu ada di RDKK. Di bidang lain lagi, di bidang peternakan. Bidang peternakan sendiri tentulah bagaimana produksi utamanya peternakan, sektor peternakan. Di Bantaeng sendiri ada sentra-sentra peternakan, contoh misalnya benih sapi, bibit sapi, bagaimana menghasilkan bibit sapi yang eksotik. Karena kalau kita berbicara lokal, sapi lokal, ya bolehlah dikata istilahnya berat sapinya kurang sehingga petani lebih tertarik sekarang untuk menghasilkan sapi eksotik misalnya Limousin, Brahman Cross yang beratnya bisa sampai di atas 1 ton. Inilah peran strategi di sini juga ada namanya kalau di peternakan itu namanya inseminator. Inilah yang melakukan istilahnya inseminasi buatan untuk sapi. Artinya bukan secara alami karena kalau alami lama Pak, lama. Ya, kemudian di bidang lain di bidang hortikultura ini ya kita punya strategi bagaimana kembali lagi kebetulan di Dinas Pertanian ada juga namanya UPTD hortikultura. Yang menghasilkan benih kentang dan bawang. Ini hampir sama ini dengan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan. Jadi kita juga punya perbenihan. Tentulah kami sangat fokus di UPTD ini karena kebutuhan petani terkait dengan benih sangat besar. Iya. Jadi kemudian di bidang lain, di bidang apa lagi ya? Bidang perkebunan. Perkebunan kita lebih mengarah ke bagaimana kebutuhan petani terkait dengan benih. Perlu kita ketahui juga bahwasanya di Bantaeng itu komoditi keperkebunan unggulan itu ada 2, kopi dan kakao. Tetap juga ada komoditi lain, tetapi yang menjadi concern kita di sektor perkebunan adalah kakao dan kopi. Dan langkah-langkah yang mereka lakukan adalah itu tadi, tetap by data, bagaimana menyusun data dengan baik, kebutuhan petani terkait dengan bibit kopi dan kakao, karena untuk sekarang ini terkait dengan kakao dan kopi, kita lebih mengarah bagaimana strategi
merubah mindset petani kita untuk konsen di eh, eh, sektor perkebunan, utamanya di kakao dan kopi. Nah, itu kami juga hampir sama dengan bidang tanaman pangan, kita perbaiki datanya, berapa kebutuhan bibit kopi, karena ada kita utamanya sektor perkebunan ini persoalannya adalah di tanaman yang sudah mulai tua-tua, jadi perlu direvitalisasi lagi kembali, di apa namanya istilahnya, diganti dengan tanaman yang baru karena produktivitasnya semakin menurun, sehingga butuh, dan itu juga kami membuat perencanaan dengan baik, membuat proposal untuk bantuan benih dari pusat, seperti itu. Di bidang apa namanya, PSP sudah, peternakan sudah, ya ada. Jadi tanam hortikultura sudah, ya peternakan sudah, tanaman pangan sudah, seperti itu. Jadi yang paling penting lagi adalah semua itu dimulai dari perencanaan yang baik. Jadi strategi khususnya di Dinas Pertanian secara umum adalah bagaimana membuat perencanaan, karena segala sesuatu yang dilakukan di dinas khususnya di Dinas Pertanian dimulai dari perencanaan. Tentulah kami sangat berharap bahwa teman-teman ini dalam membuat satu perencanaan selama 1 tahun butuh ketelitian dan istilahnya berpikir ke depan, karena perencanaan itu ya tidak hanya memikirkan apa yang mau dilakukan tahun ini, tetapi kita berpikir jauh ke depan, ya minimal 5 tahun ya, secara jangka pendek. Ya seperti itu. Menarik sekali Pak, program yang Bapak sampaikan tadi. Siap. Salah satu tantangan klasik dalam perbenihan adalah memastikan benih bersertifikat benar-benar sampai ke tangan petani dengan harga terjangkau dan tepat waktu. Bagaimana Dinas Pertanian mengawal rantai distribusi ini, Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan benih, distribusinya, mulai dari sumbernya sampai dengan ke petani, yang kami lakukan adalah koordinasi dan komunikasi. Pertama, biasanya kalau ada benih, kalau untuk sekarang ini ada program dari pemerintah namanya Mandiri Benih ya. Biasanya ada utamanya di tanaman pangan itu benih jagung dan benih padi. Jadi secara umum kami berkomunikasi dengan teman-teman di penyuluhan untuk mengawal ini. Jadi setiap wilayah yang membutuhkan benih itu dikawal langsung oleh penyuluh, karena yang tahu ini kan kebutuhannya berapa jumlahnya, kemudian luasannya itu kan teman-teman penyuluh. Sebagai juga kontrol benih ini bisa sampai tepat waktu dan tepat sasaran dan tepat jumlah. Seperti itu. Jadi yang mengawal ini adalah teman-teman dari bidang tanaman pangan, bekerja sama dengan teman-teman penyuluh, berkoordinasi, bersinergi dalam mengawal distribusi benih sampai ke petani. Iya, seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita juga akan berbicara soal penangkar benih. Iya. Petani yang memproduksi benih untuk petani lain, itu penangkar benih ya Pak? Iya. Nah, bagaimana strategi Dinas Pertanian dalam menumbuhkan dan membina ekosistem penangkar benih lokal di pantai? Baik, ya. Nah, ini tugasnya ini sebenarnya ini Balai Benih Tanaman Pangan. Jadi intinya seperti ini. Ya, kembali lagi peran Balai Benih Tanaman Pangan ini utamanya dalam hal bagaimana meningkatkan produksi benih. Perlu kita ketahui, Dek Nina,
Balai Benih Tanaman Pangan itu dia tidak punya lahan. Jadi salah satu strateginya adalah bekerja sama dengan petani untuk menjadi penangkar padi. Sehingga ada dua hal yang didapatkan. Pertama, benih unggul. Yang kedua, penangkar. Tentulah penangkarnya ini adalah petani-petani yang kita ajak kerjasama melalui perjanjian kerjasama untuk bagaimana menghasilkan benih. Di sisi lain SDM-nya juga meningkat, di sisi lain juga produksinya juga meningkat, sehingga ada istilahnya kerjasama yang baik antara dinas sendiri melalui Balai Benih UPTD dengan petani itu sendiri. Dan selama ini alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa waktu, sehingga yang terpenting sekarang ini bagaimana lebih optimal lagi. Dan ini terkait dengan benih atau termasuk juga ini peran BPSB ya, BSB ya, Balai Sertifikasi Benih. Ini tidak terlepas juga perannya ini, karena yang mau menentukan ini layak atau tidak ini adalah Balai Sertifikasi Benih. Jadi selain kita bekerja sama, kita juga ada istilahnya ada pembinaan untuk bagaimana melahirkan penangkar-penangkar khususnya di komoditi padi ini. Sehingga harapan kita, target kita mungkin tahun ini BBTP ini targetnya adalah 30 ton untuk musim tanam yang ini ya, yang tahun ini. Tahun musim tanam berikutnya harapan kita bisa meningkat lagi. Jadi mungkin targetnya mungkin sudah sampai di 50 ton kalau bisa. Jadi kalau saya strategi kita itu adalah bagaimana sebenarnya menambah penangkar-penangkar padi untuk bisa meningkatkan produktivitas benih yang kita hasilkan, seperti itu. Jadi strateginya seperti Ya, itu, Pak. ya, seperti itu. Nah, kalau soal SDM, bagaimana Dinas Pertanian memastikan penyuluh, petugas BPSB, dan seluruh ekosistem pendukung bergerak bersama dan searah dalam mengawal program perbenihan ini? Ya, jadi strateginya adalah pertama kita harus memahami dulu apa tujuan dan target kita. Ya tentulah kalau umpamanya supaya ini kita satu frekuensi, tentulah bagaimana kita mengadakan secara rutin pertemuan-pertemuan supaya kita saling memahami apa tugas pokok dan fungsi kita. Itu harus kita pahami dulu apa tugas kita, apa kewenangan kita. Tentulah seperti itu. Harus intens ini pertemuan. Yang kemudian juga kita harus memahami sampai di mana batas kewenangan kita. Seperti itu. Melalui pertemuan-pertemuan yang intens, kemudian juga dari situ kita bisa ya bersinergi lah supaya kita juga tahu di mana batas kewenangan kita, kemudian apa yang tidak boleh, apa yang tidak. Tentulah dalam pertemuan yang intens itu pasti tumbuh, oh iya, saya sudah paham apa target kita dan strategi apa yang saya harus lakukan. Kemudian di mana batasan saya, sehingga tidak ada miss. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memahami regulasi karena kita yang namanya pemerintah banyak sekali regulasi yang harus kita pahami, sehingga ya kita mohon maaf saya jangan sampai kita tersangkut persoalan hukum gara-gara maksudnya baik tetapi tidak melalui kaidah-kaidah hukum yang atau tugas tidak melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Itu tadi tidak paham dengan regulasi. Seperti itu, Denida. Baik, Bapak. Nah, dari semua yang sudah dijalankan, apa capaian yang paling
membuat Bapak bangga sebagai Kepala Dinas Pertanian Banten? Ini sudah Iya, dijelaskan tadi ya, Pak. saya kira harapan saya yang menjadi bangga saya, Iya. yang membuat saya bangga adalah yang pertama adalah semangat teman-teman di Dinas Pertanian, utamanya yang ada di UPTD untuk berubah. Semakin mengupgrade, semakin bersinergi, karena yakin saja bahwasanya kalau untuk persoalan Dinas Pertanian, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi, termasuk juga stakeholder terkait yang ada hubungannya dengan pertanian, dengan bagaimana menjalin komunikasi kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Karena kalau Dinas Pertanian sendiri yang mau bekerja untuk sektor pertanian, saya kira tidak mungkin dan kurang optimal. Akan kita susah untuk mencapai target yang ada. Yang kemudian semangat spirit dari petani kita yang mau berubah, dengan mau istilahnya berubah, mengupgrade pengetahuannya, dan ada peran-peran penyuluh yang alhamdulillah semakin meskipun status penyuluh sekarang ini sudah berubah status, tapi wilayah kerjanya tetap. Jadi ada yang saya paling bangga itu adalah semangat kerjasama mereka untuk lebih maju lagi, seperti itu. Yang kemudian juga ada beberapa kalau saya secara pribadi selaku Dinas Pertanian, bagaimana menjalin kekompakan, bagaimana hubungan silaturahmi semakin solid, karena yakin saja dalam satu organisasi kalau tidak solid tidak mungkin akan berhasil membina, apalagi kita ini mau membina masyarakat khususnya petani, bagaimana mereka bisa lebih baik. Kalau kita sendiri kondisi intern tidak solid, bagaimana mau mensolidkan orang lain atau mungkin masyarakat kalau kita sendiri tidak solid. Jadi itu yang saya sangat dan semenjak saya di pertanian, di Dinas Pertanian, saya merasa tertantang. Karena kita tahu sendiri bahwa dalam satu organisasi itu kan karakter beda-beda. Jadi bagaimana bisa menyatukan pemikiran kita untuk mencapai tujuan yang kita mau capai, seperti itu. Ya, alhamdulillah hubungan kita dengan teman-teman bisa lebih baik, dan yang paling penting adalah bagaimana menjalin hubungan silaturahmi dengan petani yang menjadi binaan kita. Iya, seperti itu. Jadi itu yang paling membuat. Iya. Selain lanjut. Nah, kalau tantangannya sendiri Pak, gimana? Ada tantangannya dan bagaimana cara Bapak menyikapi? Iya, jadi pertama kalau saya di Dinas Pertanian sebenarnya kembali lagi ke nawaitu, niat kita. Jadi kalau niat kita baik, insya Allah hasilnya akan baik. Tentulah tantangan itu banyak, antara lain bagaimana persoalan SDM, baik itu teman-teman di Dinas Pertanian sendiri maupun di petani kita, itu yang salah satu kendala. Yang kedua, bagaimana memenuhi kebutuhan petani terkait dengan infrastruktur, di mana kondisi sekarang efisiensi sehingga segalanya serba terbatas. Jadi memang tantangan terbesar kita adalah kembali lagi ke SDM. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memenuhi kebutuhan petani kita yang semakin besar. Tentulah ini butuh kerja-kerja yang sangat keras dalam memenuhi kebutuhan khususnya petani yang ada. Kemudian juga bagaimana istilahnya hubungan antara kita kabupaten yang provinsi dengan pusat, ya seperti itu. Tentulah banyak hal-hal dan strategi untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dan tantangan bagaimana mengatasi tantangan yang ada.
Jadi Jadi kalau saya tangkap tadi Pak, tantangan terberatnya itu yang pertama adalah SDM. SDM kita, Nah, ya, itu ya SDM Pak. kita, Ya. ya, Bantaeng dalam peta pertanian Sulawesi Selatan dan nasional, ya, di mana posisi kita sekarang Pak? ya. Dan mau kemana arah yang ingin kita tuju dalam 5 tahun ke depan? Baik. Jadi peran Kabupaten Bantaeng di sektor pertanian saya kira cukup penting. Karena selama ini utamanya di kancah provinsi maupun di pusat, ini kita sering mendapatkan kunjungan dari daerah lain terkait dengan sektor pertanian. Jadi saya kira penting, dan meskipun sebenarnya luas pertanian kita cukup sangat kecil, tetapi itu menjadi apa namanya tantangan buat kita. Tapi saya juga sedikit karena sering kita menjadi wilayah kunjungan dari daerah lain. Jadi saya berpikiran bahwa peran Kabupaten Bantaeng khususnya di Sulawesi Selatan ini sangat penting. Yang kemudian juga apa tadi pertanyaan yang kedua? Apa kemana arahnya untuk Jadi 5 tahun ke depan? ini yang penting ini. Iya. Jadi saya selaku Kepala Dinas Pertanian mempunyai cita-cita Bantaeng 5 tahun ke depan akan menjadi sentra benih di Sulawesi Selatan. Itu cita-cita dan harapan kita bersama di Dinas Pertanian, bagaimana sektor perbenihan menjadi sektor unggulan kita utamanya di Sulawesi Selatan. Minimal lah targetnya di selatan-selatan ini, semua komoditi yang diusahakan oleh Kabupaten Bantaeng maupun kabupaten tetangga bisa tercover. Betul. Tapi Bantaeng yang menjadi sentranya. Iya, Seperti itu. Pusatnya ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, kita sudah hampir ya Pak, nggak terasa kita sudah hampir di penghujung obrolan. Iya. Nah, apa pesan Bapak untuk seluruh keluarga besar pertanian Bantaeng, petani, penyuluh, penangkar, petugas BPSB, dan tim UPT BBTP yang setiap hari berjuang bersama mewujudkan misi ini? Apa pesan-pesan Bapak? Yang pertama, jangan cepat puas. Betul. Ya, jangan puas. Saya setuju. Ya. Yang kedua, selalu mengupgrade diri, skill, pengetahuan, dan yang ketiga, istilahnya yang ketiga adalah bagaimana dalam satu organisasi itu selalu mengedepankan silaturahmi supaya tim kita tetap solid, kita bisa bersinergi. Tantangan ke depan semakin besar, bagaimana persoalan yang muncul bisa lebih cepat kita atasi, dan selalu ya jangan lupa berdoa. Iya, karena kita hanya bisa berikhtiar, tetapi yang menentukan adalah yang di atas. Jadi, tapi yang pertama itu tadi, jangan cepat berpuas diri dan selalu menambah pengetahuan. Jadi ya seperti itu. Nah, terakhir nih Pak, sebagai penutup. Iya. Satu harapan terbesar Bapak untuk pertanian Bantaeng yang ingin Bapak saksikan terwujud, apa itu Pak? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya saya ingin 5 tahun ke depan Bantaeng itu menjadi sentra benih di Sulawesi Selatan. Kalau jangka panjangnya lagi, ya Bantaeng menjadi sentra benih minimal di kawasan Indonesia Timur. Itu harapan saya. Nah, itu harapan saya. Saya kira seperti itu. Seperti itu ya Pak. Masya Allah, luar biasa sekali obrolan kita kali ini. Terima kasih Bapak. Banyak sekali kita mendapatkan insight, pengetahuan, pengalamannya Bapak juga.
Artinya pemirsa yang sedang menonton podcast ini pastinya sangat berterima kasih Iya, atas kehadiran Bapak iya, di podcast A'lamul Bina. iya. Sehat-sehat Bapak, terima Iya. kasih atas Terima kasih waktunya. Dek Nina Sukses dan karirnya. saya insya Allah Iya. ya. Baik, pemirsa sekalian, hari ini kita mendapat kehormatan mendengar langsung dari Nakoda Pertanian Bantaeng. Dan satu hal yang saya yakini setelah obrolan ini, Bantaeng bukan hanya bermimpi menjadi kabupaten benih berbasis teknologi. Bantaeng sedang dalam perjalanan nyata ke sana. Dan di perjalanan itulah A'lamul Bina hadir sebagai salah satu jembatan kecil yang mencoba menyambungkan ilmu, semangat, dan harapan dari Solo Bantaeng untuk Indonesia. Karena kami percaya, sama-sama Pak, Iya. karena kami percaya, sebutir Sebutir benih, benih, seribu harapan. Luar biasa. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton podcast ini dan jangan lupa ya untuk selalu share podcast ini, follow, like, comment, dan subscribe semua akun media sosial yang ada di bawah sini. Saya Nina Iskandar, mohon undur diri. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.